Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila qiyamis sa'ah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amma ba'd. Ikhwani fillah, a'azzakumullah wa rahimakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang masih memberikan curahan nikmat dan kebaikannya kepada kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang memberikan kepada kita kemudahan untuk berusaha menambah kebaikan dengan menambah pengetahuan tentang agamanya sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban thalabul ilmi, yang itu memang wajib atas setiap muslim dan muslimah. Bahkan kewajiban thalabul ilmi adalah kewajiban yang utama dan pertama sebelum kewajiban jenis ucapan dan perbuatan, karena semua ucapan, keyakinan dan perbuatan harus didasari ilmu agar tidak keliru. Dan malam ini insyaallah akan kita kaji bersama lanjutan kajian kitab Aqidah, dan kita masih membahas tentang Arkanul Iman As-Sittah, rukun-rukun iman yang 6. Setelah kita pahami bersama definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah dan perbedaannya dengan definisi iman menurut Murji'ah, baik Murji'ah Tulen atau Murji'atul Fuqaha, ataupun juga golongan Khawarij yang ekstrim yang memiliki ciri-ciri gampang mengkafirkan saudara muslim yang meninggalkan sebagian ajaran iman. Dan sekarang setelah kita mengkaji tentang betapa pentingnya mengimani berita-berita gaib dari Allah dan Rasulnya, maka kita sekarang membahas tentang ar-ruknul awal, rukun pertama min arkanil iman, yaitu al-imanu billahi ta'ala, mengimani Allah Ta'ala yang Allah itu maha gaib. Bahkan manusia di dunia tidak ada yang telah melihat zatnya Allah atau sebagian dari zatnya Allah sekalipun. Belum ada yang pernah melihat wajah Allah atau tangan Allah atau apapun dari zatnya. Bahkan tidak ada satupun makhluk di dunia yang dengan ilmunya telah bisa menjangkau salah satu dari sifat-sifat Allah Ta'ala dengan jangkauan terhadap hakikatnya atau jangkauan terhadap kaifiyahnya, bagaimananya wujud sifat Allah tersebut. Maka kewajiban kita terhadap berita-berita Allah dan Rasulnya perihal Allah Ta'ala haruslah sebatas apa yang diberitakan Allah sendiri tentang dirinya dan oleh Rasul Islam Nabi kita Muhammad SAW tentang Allah Ta'ala, dan kita tidak boleh menambahinya, apalagi sumber penambahan itu adalah sekedar katanya-katanya atau hasil mimpinya orang,
hatta yang mengatakan adalah orang yang dikondangkan wali. Perlu diketahui bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab akidah, sumbernya akidah Ahlus Sunnah hanyalah Al-Quran dan As-Sunnah, dan maksimalnya adalah ditambahi ijma' salafus saleh. Tapi perlu diketahui bahwa tidak pernah terjadi ijma' di masa salafus saleh kecuali ada dalilnya dari Quran atau Sunnah. Belum pernah terjadi suatu ijma' tanpa dalil dari Quran ataupun dari Sunnah. Maka sebagian kitab akidah menyebutkan bahwa masadirul aqidatis sahihah, sumber akidah yang benar itu hanyalah Al-Quran dan As-Sunnah, tanpa penyebutan ijma'. Namun sebagian kitab akidah menyebutkannya tiga, yakni Al-Quran, As-Sunnah, dan yakni As-Sunnah As-Sahihah dan ijma'. Dan ijma', yakni ijma' ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun ya itu tidak kontradiksi, tidak bertentangan, karena memang belum pernah terjadi ijma' tanpa dalil Quran atau Sunnah, sehingga tidak kontradiksi. Baik. Adapun mimpi-mimpi, walau mimpi orang soleh, maka tidak menjadi sumber akidah. Karena mimpi orang soleh maksimalnya hanyalah 1/46 mimpi kenabian. Jadi kalau 46 orang soleh mimpi dengan mimpi yang sama, nah baru insya Allah benar gitu. Tapi pernah enggak ada 46 orang soleh mimpinya sama? Ya kalau toh ada, enggak ada yang ceritakan gitu kan, belum sampai kepada kita ceritanya kan gitu. Karena itu kita harus mencukupkan diri dengan apa yang disampaikan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kitab-kitab akidah yang telah mereka tulis, bahwa masadirul aqidatis sahihah kitabullah wa ma jaa atau wa ma sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yakni kitabullah Al-Quran dan apa yang telah sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Naqra al-kitab, kita akan baca al-kitab, kitab kita. Al-imanu billah huwa al-i'tiqadul jazimu bi anna Allaha rabbu kulli syai'in wa malikuh wa annahu al-khaliqul mudabbiru lil kauni kullih wa annahu huwa alladhi yastahiqqul ibadata wahdahu la syarika lah wa anna kulla ma'budin siwahu fahuwa batilun wa ibadatuhu batilatun wa annahu subhanahu muttasifun bi sifatil kamali wa nu'util jalali munazzahun an kulli naqsin wa aibin. Wa hadha huwa at-tauhid bi anwa'ihi ats-thalathati, tauhidir rububiyyati wa tauhidil uluhiyyati wa tauhidil asma'i was sifati. Iman kepada Allah adalah meyakini secara pasti, jazim itu tidak ragu sedikit pun, tidak goyah sedikit pun. Meyakini secara pasti bahwa Allah adalah Rabb segala sesuatu dan pemilik segala sesuatu atau penguasa segala sesuatu. Allah adalah Rabb segala sesuatu dan penguasa segala sesuatu. Apa arti Rabb? Dijelaskan. Dan bahwasanya Allah itu Al-Khaliq, Sang Pencipta,
Al-mudabbiru, sang pengatur, lil kauni kullih, untuk segala yang ada, untuk segala sesuatu yang ada. Wa annahu huwal ladzi yastahiqul ibadata, dan bahwasanya Allah adalah yang berhak untuk mendapatkan ibadah, yang berhak mendapatkan ibadah, yang keberhakan itu dia sendirian, tiada sekutu baginya. Jadi dalam hak untuk disembah, diibadahi, Allah itu sendirian, tiada sekutu baginya. Dan bahwa segala yang diibadahi selain Allah itu adalah batil, tidak benar. Dan bahwa segala apapun yang diibadahi selain Allah itu adalah tidak benar. Dan ibadah kepada selain Allah itu ibadah yang batilah, yang batil, yang tidak benar. Walau seorang malaikat yang mulia atau seorang nabi rasul yang paling mulia sekalipun, atau kekasih Allah yang tertinggi derajatnya sekalipun di sisinya, yang itu adalah Nabi kita Muhammad SAW, tidak berhak diibadahi, tidak berhak disembah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, la ilaha illallah. Sehingga ibadah kepada selain Allah itu ibadah yang batilah. Wa annahu subhanahu muttasifun bisifatil kamal, dan bahwasanya Allah yang maha suci itu menyandang sifat-sifat kesempurnaan, memiliki sifat berupa sifat-sifat kesempurnaan, wa nu'util jalal, dan sifat-sifat keluhuran atau kemuliaan, munazzahun an kulli naqsin wa aibin, maha suci dari segala sifat tidak sempurna atau sifat kurang, dan dari segala sifat cacat. Wa hadha huwa tauhidu bi anwa'ihi tsalatsah, dan inilah tauhid dengan tiga macamnya. Inilah tauhid dengan tiga macamnya, yakni beriman kepada Allah itu dengan mentauhidkan Allah, mengimani bahwasanya Allah Ta'ala satu-satunya pemilik perbuatan ketuhanan, yakni satu-satunya pencipta, penguasa dan pengatur seluruh alam, segala sesuatu, seluruh ciptaan, seluruh yang ada. Tidak ada satupun debu yang lepas dari kekuasaan Allah, tidak ada satupun atom yang lepas dari pengawasan Allah dan kekuasaan Allah. Tidak ada satupun, jangankan molekul, atom pun ya, atau pecahan atom, kalau atom bisa dipecah, kecuali dalam kekuasaan Allah dan pengawasannya. Tidak ada yang luput dari pengawasan Allah, dari pengetahuan Allah dan dari kekuasaannya. Dan bahwasanya dialah satu-satunya yang mengatur segala sesuatu, baik mengatur bentuk setiap ciptaan, atau mengatur sifat setiap ciptaan, ataupun yang mengatur nasib setiap ciptaan, mengatur umur setiap ciptaan, mengatur segala yang terkait dengan ciptaannya. Maka hanya Allah yang mengatur, Allah yang mengatur. Bahkan Allah yang mengatur sidik jari setiap manusia. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, sidik jarinya tidak ada yang sama ya. Sidik jarinya nggak ada yang sama. Bahkan dulu alat masuk negeri orang itu sidik jarinya 5 jari. Awal-awal dahulu itu 10 jari, kanan dan kiri. Sekarang cukup 1 jari. Berarti jari telunjuk ini
sidik jarinya seluruh dunia tidak ada yang sama. Allah yang mengatur bagaimana gambar atau bentuknya sidik jari, dan Allah yang mengatur gen DNA setiap hamba, gitu ya. Garis gennya ada, DNA-nya garisnya hubungannya ada, tapi setiap orang ada perbedaan. Sampai seteliti itu tidak mungkin tercipta tanpa pencipta, tercipta tanpa pengatur, tidak mungkin. Dan yang mengatur ini Maha tahu dan tidak pernah melupakan pengetahuannya. Karena kalau lupa bisa jadi sidik jari itu terulang antara sidik jarinya orang dulu dengan orang sekarang, atau antara orang Indonesia dengan orang Amerika misalnya. Ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala yang mengatur itu satu, yakni Allah Ta'ala. Dan juga mengimani Allah Ta'ala dengan mengimani bahwa dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, satu-satunya yang benar untuk disembah. Segala selain Allah yang diibadahi, yang disembah oleh orang-orang musyrik atau oleh orang-orang wathani, paganisme, orang-orang paganis, itu semuanya adalah tidak benar, tidak berhak untuk disembah. Sementara tidak ada satupun agama selain Islam di dunia ini kecuali mengajarkan ibadah kepada selain Allah. Sebut saja apa nama agamanya, selain Islam itu masih mengajarkan ibadah kepada selain Allah. Hanya Islam yang mengesahkan Allah Ta'ala sebagai satu-satunya sesembahan yang benar. Hanya Islam yang menanamkan keyakinan bahwa selain Allah itu tidak benar untuk diibadahi. Karena itu hanya Islam yang memiliki kalimat tauhid la ilaha illallah, yang artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang benar untuk diibadahi kecuali Allah. Jangan memaknai la ilaha illallah seperti orang wahdatul wujud yang mengatakan la ilaha illallah itu tiada sesembahan selain Allah, sehingga semua yang disembah itu hakikatnya adalah Allah sendiri. Itu adalah faham wahdatul ma'budat yang lebih kufur daripada Yahudi Nasrani, yakni kesatuan segala yang diibadahi. Artinya semua apapun yang diibadahi, baik yang disembah oleh setan maupun yang disembah oleh manusia musyrik atau yang disembah oleh agama-agama kafir, itu semuanya namanya Allah atau sebenarnya Allah sendiri. Ini adalah keyakinan yang sangat amat sesatnya, sangat amat menyimpangnya dari ajaran Islam, jauh dari ajaran tauhid yang diperjuangkan oleh Nabi SAW. Seandainya semua yang diibadahi itu adalah hakikatnya Allah sendiri, tentu Nabi tidak akan melarang kaum musyrikin menyembah orang-orang saleh, menyembah malaikat, menyembah Lata, Uzza, Manat, menyembah Wat, Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasr. Kalau Nabi melarang mereka, hingga Nabi yang awalnya dicintai kaumnya akhirnya dimusuhi, bahkan akhirnya terjadi peperangan antara penyembah selain Allah dengan yang mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, hingga lebih dari 30 peperangan yang Nabi terlibat di situ, meskipun tidak semuanya sampai ke camuk perang. Tentu itu semua tidak terjadi seandainya
paham bahwa semua yang diibadahi apapun namanya itu sebenarnya Allah sendiri. Seperti yang sekarang sempat diungkapkan oleh seorang yang viral di dunia medsos Ini adalah yang dia mengaku tahu hakikat dan sebagainya, mendalam dalam ilmu hakikat. Ini semua adalah kebingungan. Rasulullah itu mengajarkan syariat dan hakikat. Orang-orang yang begitu maunya menuduh Nabi itu kelasnya TK, kelasnya itu syariat. Itu adalah merendahkan manusia yang paling mulia sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu subhanahu muttasifun bi sifatil kamal wa nu'util jalal munazzahun an kulli naqsin wa aib. Ini adalah iman kepada tauhid asma dan sifat, bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang seluruh sifat Allah itu ulia, tertinggi dalam kesempurnaan, sehingga dia memiliki nama yang husna, terbaik dalam puncak kebaikan. Tidak ada lagi yang di atasnya. Sehingga kita mengimani seluruh berita Allah dan Rasul yang menyebutkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kita imani seluruhnya apa adanya seperti yang dikatakan Allah dan Rasulnya. Kita imani tanpa berani menolak satupun darinya, tanpa berani mengingkari walau satu sifat pun dari sifat-sifat Allah Ta'ala, dan tanpa berani merubahnya, baik merubah lafadznya maupun maknanya, dan tanpa berani membuat permisalan untuk Allah Ta'ala walau dalam satu sifat saja, dan tanpa berani menyerupakan Allah dengan makhluknya walau dalam satu sifat pun, dan tanpa berani menggambarkan bagaimana wujud sifat Allah Ta'ala itu walau dalam satu sifat pun, karena akal manusia tidak akan menjangkau kaifiyah tersebut ya. Karena al-kaifu majhul, bagaimananya itu bagi manusia adalah tidak bisa dijangkau dengan pengetahuan manusia, karena akal manusia terlalu dangkal. Wala yuhituna bihi ilma, makhluk atau manusia tidak akan bisa meliputi Allah secara ilmu. Kalau nggak bisa meliputi, bagaimana bisa menggambarkan, bagaimana bisa mempermisalkan? Karena itu dalam hal ini kita hanya sebatas seperti apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya. Naqulu kama qala wa na'taqidu bi kulli ma akhbara. Kita hanya mengatakan sebatas apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya, dan kita yakini sebagaimana yang Allah dan Rasul kabarkannya, tanpa berani merubah, mengurang atau menambah. Karena bab al-asma wa sifat itu adalah bab tauqifi, paten, pakem. Natawaqqafu ala ma jaa anillahi wa rasulihi. Kita hanya sebatas apa yang telah datang pemberitaannya dari Allah dan Rasulnya. Itulah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam memegang prinsip adab dan akhlak kepada Allah. Karena Ahlus Sunnah tahu
bahwa berkata perihal Allah tanpa ilmu adalah dosa yang sangat besar, bahkan termasuk kedzaliman yang paling besar. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Tidak ada orang yang lebih zalim dibandingkan orang yang membuat kebohongan atas nama Allah. Dan termasuk yang paling diharamkan Allah adalah wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian berkata atas nama Allah atau perihal Allah yang kalian tidak tahu. Kalian tidak berilmu, yakni ilmu kalian tidak menjangkau situ, tapi memaksakan diri untuk bicara. Itu adalah tidak berakhlak, tidak beradab, dan menjadi manusia yang paling zalim, kata Allah. Baik. Wa hadha huwa tauhid bi anwa'ihi tsalatsah. Inilah tauhid dengan tiga macamnya. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma dan sifat. Mengesahkan Allah dalam semua perbuatan ketuhanannya, bahwa tidak ada yang bisa berbuat seperti perbuatan Allah. Tidak ada yang memiliki perbuatan ketuhanan kecuali Allah sendiri. Tiada sekutu baginya dalam berbuat. Dan juga tauhid uluhiyah, yakni mengesahkan Allah dalam hak untuk disembah, untuk diibadai. Dan tauhid asma dan sifat, yakni mengesahkan Allah dalam seluruh nama dan sifatnya, di mana kita tidak boleh memberi nama selain Allah dengan nama-nama Allah sebagai bentuk pensifatan padanya, dan juga tidak boleh kita mensifati selain Allah walau dengan satu pun dari sifat-sifat Allah, dan tidak boleh pula kita mensifati Allah dengan sifat seperti makhluk. Artinya kita sifati dengan sifat yang tidak sempurna seperti sifatnya makhluk. Dan seluruh sifat Allah Ta'ala wujudnya berbeda dengan sifat makhluk, walau dalam sebutan itu memiliki kesamaan sebutan. Seperti sifat dzatiyah, misalnya Allah mendengar, Allah melihat, makhluk juga mendengar, juga melihat, tapi wujud sifat pendengaran Allah dan penglihatan Allah berbeda dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Demikian pula wajah Allah, ya. Ketika Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang memiliki keluhuran dan kemuliaan, maka wajah Allah berbeda dengan wajah seluruh makhluknya. Tapi ayat tersebut menunjukkan Allah punya wajah, dan karena Allah mengatakan seperti itu, kita yakini Allah punya wajah. Tapi wajah Allah tidak boleh kita gambarkan, tidak boleh kita permisalkan, tidak boleh kita serupakan dengan wajah makhluknya. Tidak boleh pula kita gambarkan bagaimana wajahnya. Tidak boleh sama sekali. Baik. Dari situ kita tahu bahwa pembahasan tauhid di dalam agama kita ini adalah pembahasan paling utama dan paling mendasar, karena ibarat bangunan agama Islam ini pondasinya adalah apa? Akidah. Pondasi Islam ini adalah akidah, dan materi akidah, materi utama akidah Islam apa? Apa materi utama akidah Islam? Arkanul iman as-sittah. Nabi kan menyebutkan dinul Islam. Hadza Jibril ja'akum yu'allimukum dinakum. Ini tadi adalah Jibril yang telah datang kepada kalian, mengajari kepada kalian din kalian, dinul Islam, yakni. Nah, malaikat Jibril tanya apa tadi kepada Nabi dalam hadis Jibril? Tentang arkanul iman, arkanul Islam, dan ruknul ihsan. Itu oleh Nabi disebut itulah din.
Itulah dinul Islam, dinullah, agama Allah. Berarti pembahasan utama agama Allah itu adalah rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan. Rukun iman itu pondasinya, yang itu adalah materi utama akidah Islam. Rukun Islam itu ibadah utama dalam Islam, yang menjadi bangunan utama di atas pondasi rukun iman itu. Dan rukun ihsan itu adalah kualitasnya, bagaimana supaya ibadah tersebut berkualitas sehingga bernilai besar di sisi Allah Ta'ala. Antum? Sehingga kalau antum dituduh beda akidah, apa jawaban antum? Katakan, akidah kami, materi pokok akidah kami adalah mengimani rukun iman yang 6. Kami iman kepada Allah, dan kami iman kepada para malaikat Allah, kami iman kepada kitab-kitab Allah, kami iman kepada para utusan Allah, kami iman kepada hari akhir, dan kami iman kepada takdir baik dan buruknya dari Allah. Ingin lebih rinci, kami mengimani seluruh yang dikatakan Allah dan Rasulnya berkaitan dengan Allah Ta'ala, berkaitan dengan hak-haknya, baik hak perbuatan, hak rububiyah, maupun hak untuk disembah, hak uluhiyah, atau hak nama dan sifat. Kami imani semua tanpa kami berani mengingkari satupun dari berita-beritanya, berita Allah dan Rasulnya. Dan kami mengimani semua berita Allah dan Rasulnya berkaitan dengan para malaikatnya, kitab-kitabnya, para utusannya, tentang hari akhir, termasuk tanda-tanda dekatnya hari kiamat dan apa yang akan terjadi setelah hari kiamat, apa yang akan ada di alam kubur, dan apa yang akan terjadi setelah hari kiamat, apa yang akan ada di akhirat, apa yang akan ada di surga dan di neraka. Kami imani semua, dan kami iman kepada takdir. Itulah akidah kami. Kalau antum mengatakan akidahnya beda dengan kami beda dengan antum, apa akidah antum? Saya yakin kelasnya, ya, yang dikatakan alim, alamah, atau ulama besar sekalipun, antum jawab begitu, tidak bisa ngomong. Berarti dia menuduh seenaknya. Beda akidah itu menuduh seenaknya. Kecuali kalau orangnya itu orang Syiah, memang rukun imannya beda, gitu ya. Tapi selama dia Ahlus Sunnah, rukun imannya sama. Jadi antum kalau dituduh beda akidah, jangan malah iya memang kita beda akidah loh. Itu antum berarti juga nggak paham akidah, kan itu kan. Sampaikan materi akidah kita ini rukun iman yang 6. Situ rukun imannya berapa? Suruh nyebutkan. Kalau sama loh berarti sama. Mungkin dalam sebagian bab akidah atau sebagian cabang pembahasan akidah ada perbedaan, itu mungkin, tapi belum tentu kita yang keliru. Belum tentu kita yang keliru, belum tentu yang kita yang benar. Maka benar salah dalam hal keyakinan itu bagaimana kesesuaiannya dengan dalil, gitu kan. Dalil kami ini, kami meyakini begini dalam bab ini, situ meyakininya gimana. Baik. Karena itu waktu kita dituduh beda akidah, kita hendak dipertemukan dengan yang menuduh di hadapan ya malah ya tidak jadi gitu ya. Allahu Akbar, menjadi terbukti tujuan kemudian tauhidul rububiyah.
pembahasan pertama tentang tauhid rububiyah, karena ini bagian dari iman kepada Allah sebagai satu-satunya Rabb yang sering kita panggil dengan dalam doa kita dengan panggilan Rabbana, wahai Rabb kami, Rabbi, wahai Rabb, karena Allah memang Rabbul Alamin. Allah menyebut dirinya Rabbul Alamin, Rabbnya seluruh alam, seluruh ciptaan. Rabbin nas, qul a'udzu bi rabbin nas, Rabbnya manusia, seluruh manusia. Rabb hadzal bait, Rabbnya rumah ini yakni Ka'bah, pemilik Ka'bah. Dia adalah orang yang mengingkari Allah sebagai pemilik rububiyah satu-satunya, maka musyrik. Meyakini ada selain Allah memiliki rububiyah, yakni perbuatan ketuhanan, maka musyrik dengan kesyirikan yang lebih parah dari musyrikin jahiliyah yang telah diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi animisme dinamisme yang meyakini ada selain Allah yang bisa berbuat seperti Allah, bisa mengatur alam, wilayah alam raya ini seperti Allah mengatur, atau Allah memiliki sekutu dalam mengatur alam raya, dalam mencipta, menguasai dan mengatur alam raya, maka kesyirikannya lebih parah daripada musyrik Arab yang telah diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, musyrikin Arab kanu muqirrina bi tauhid rububiyyah, ya'taqiduna anna Allah wal khaliqur raziq al mudabbir li jami'il umur, wa lam yudkhilhum dhalika fil Islam li'annahum asyraku billahi fi ibadatihi. Orang-orang musyrik Arab dahulu itu meyakini bahwa Allah satu-satunya pencipta, penguasa dan pengatur alam raya. Mereka yakin Allah satu-satunya sang pemberi rizki yang menghidupkan, mematikan dan sebagainya. Namun keyakinan itu belum cukup untuk masukkan mereka ke dalam Islam, karena mereka masih menyekutukan Allah dalam ibadah. Yakni mereka dengan tujuan supaya dekat dengan Allah Ta'ala, dengan tujuan agar hajat mereka tersampaikan kepada Allah, mereka beribadah berupa doa dan tawakal kepada selain Allah yang diyakini dekat dengan Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Nah, kata mereka, kami tidak beribadah kepada selain Allah ini kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, sebagaimana Allah kabarkan dalam surah Az-Zumar ayat 3. Baik, kembali kepada tauhid rububiyah. Huwa ifradullahi azza wa jalla bil khalqi wal mulki atau wal milki wat tadbiri. Tauhid rububiyah itu adalah mengesakan Allah, menyendirikan Allah azza wa jalla yang maha perkasa dan maha luhur dengan perbuatan atau dalam perbuatan mencipta, menguasai atau memiliki dan mengatur, yakni terhadap seluruh ciptaan. Yakni kita meyakini hanya Allah sendirian, tiada sekutu baginya dalam mencipta seluruh makhluk, seluruh ciptaan, baik ciptaan berupa makhluk bernyawa atau yang tidak bernyawa, dzatul arwah atau ghair dzatil arwah. Semua yang mencipta Allah sendiri. Dan
yang menguasai secara hakiki dan memiliki. Kalau toh kita diberi, kita memiliki, itu sebenarnya nisbi, hanya dinisbatkan itu milik kita, tapi sebenarnya semuanya nanti juga Allah sendiri yang mewarisi, dan ini dalam wilayah kepemilikan Allah Ta'ala, sehingga bisa dikatakan juga itu hanya pinjaman. Itu pun sementara, kalau kita mati juga tidak kita bawa apapun. Secara hakiki Allah yang memiliki, Allah yang menguasai, dan segala sesuatu apapun Allah yang mengatur. Allah yang mengatur bentuknya, bentuk setiap makhluk, termasuk makhluk berupa serangga yang spesiesnya itu katanya sampai ratusan ribu spesies serangga dengan bentuk yang berbeda-beda. Itu Allah yang mengatur bentuknya, Allah yang mengatur sifatnya masing-masingnya, Allah yang mengatur nasib tiap makhluk tersebut, yang mengatur umurnya berapa lama hidup. Ada yang umurnya hanya ya sebentar, ada jam-jaman, ada yang harian, ada yang berapa pekan, ada umurnya ya, sampai ya makhluk yang umurnya mungkin ribuan tahun. Itu semuanya adalah Allah yang mengatur, dan nasib masing-masingnya, mengatur rizkinya, rizki tiap harinya Allah sendiri yang mengatur. Tiada sekutu baginya. Kalau tak Allah mencipta malaikat dan melaksanakan tugas yang ada kaitan dengan rizki manusia misalnya, maka itu hanya pelaksanaan tugas dari malaikat sebagai pengabdian malaikat kepada Allah Ta'ala, yang kemampuan malaikat itu murni dari Allah Ta'ala. Sebenarnya Allah tidak membutuhkan mereka sama sekali, justru mereka yang selalu membutuhkan Allah. Jadi para malaikat bukan sekutu Allah dalam rububiyah, dalam perbuatan ketuhanan, sama sekali bukan. Baik, ini isya, silakan adzan dulu. Setelah adzan kita lanjutkan insyaallah. Baik, nastamir, kita lanjutkan. Fa ifraduhu bil khalqi ay ya'taqidal insanu annahu la khaliqa illallah. Maka menyendirikan Allah dengan penciptaan atau mengesahkan Allah dalam mencipta, perbuatan mencipta, adalah seorang manusia meyakini bahwa tiada pencipta selain Allah. Qala ta'ala, jadi tiada pencipta yang hakiki, yang sebenarnya selain Allah. Kalau toh manusia membuat sesuatu kemudian dikatakan pencipta, itu sebenarnya dia bukan pencipta ya. Misalnya getuk, ini penciptanya siapa gitu ya. Itu sebenarnya dia tidak mencipta, dia hanya merubah dari pohon atau telo, dirubah jadi getuk, dirubah bentuk, dicampuri gula, dicampuri apa, terus digiling atau ditumbuk
jadi ketuk. Sebenarnya nggak nyipta. Yang maksud al-khalq mencipta itu adalah perbuatan mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Ya. Dari tidak ada menjadi ada. Itu mencipta. Misal ya, manusia dari tidak ada menjadi ada. Telur di dalamnya kalau dipecah apa? Ya berupa isinya telur itu, kuningnya sama putihnya. Terus dalam kondisi masih utuh begitu, diangetin suhu tertentu selama 21 hari, terus jadi ayam. Awalnya di dalam telur itu nggak ada ayamnya kan gitu kan. Dan telur itu makhluk mati, nggak ada ayamnya, nggak ada nyawanya. Tapi diangetin saja atau diingerami, diangeti dengan lampu atau dengan tubuhnya induknya itu, terus jadi ayam dan ada nyawanya. Nah, itu dari tidak ada menjadi ada. Yang kuasa untuk itu hanya Allah Ta'ala. Yang bisa melakukan perbuatan mencipta seperti itu hanya Allah. Jangankan manusia biasa yang diyakini oleh penyembah-penyembahnya sebagai yang kuasa itu aja ya, selain Allah, seandainya bersatu padu seluruh berhala, seluruh sesembahan orang musyrik bersatu padu mencipta seekor lalat dari tidak ada menjadi ada, tidak akan bisa. Kalau toh bisa mendatangkan ini lalat ciptaannya, bohong, ini ciptaan Allah. Coba bikin lalat yang ukurannya misalnya sak jempolan tangan, biar bisa dibedakan mana lalat yang ciptaan Allah dengan lalat ciptaan makhluk. Tentu tidak akan mampu. Paling-paling orang yang bohong itu akan berusaha melihara lalat, dikasih makan yang bergizi biar tumbuh besar, kan gitu kan? Tapi insya Allah kalau lalat tidak sampai sak jempolan tangan itu ya, paling sak gemuk-gemuknya, sak longgor-longgornya lalat, paling ya sak, ya nggak sampai sak jentik, sak jari kelingking juga. Atau kalau masih ragu ada lalat yang seukuran itu, minta yang lebih besar, minta yang lebih besar. Nanti tidak akan mampu, kecuali patung lalat atau lalat-lalatan, nggak hidup gitu ya. Kalau hidup paling-paling ada baterainya gitu ya. Matanya nggak fungsi, pencernakannya nggak fungsi, itu yang nggak akan mampu. Karena itu Allah mengatakan innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah wa iyaslubhum dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min da'uhat talib wal matlub. Sesungguhnya semua yang kalian mintai tolong selain Allah, yang kalian tuju dengan doa-doa permohonan kalian yang itu selain Allah, mereka itu loh nggak mampu mencipta walau seekor lalat, walau mereka bersatu padu untuk mencipta seekor lalat. Dewa anu suruh nyipta kepalanya, dewa yang lain, dewa B suruh mencipta kakinya dan fungsi, dewa C suruh nyipta sayapnya, nanti digandeng-gandeng jadi seekor lalat, nggak mampu.
bahkan seandainya lalat ciptaan Allah itu mencuri apa yang ada pada mereka yang disuguhkan kepada berhala-berhala itu, para berhala itu tidak kuasa menyelamatkan sedikit pun apa yang sudah dicuri oleh lalat. Da'ufat talib wal matlub. Yang minta itu lemah, yang dimintai juga lemah. Jadi kita harus yakin dan tidak ragu sedikit pun bahwa tidak ada pencipta selain Allah. Nah, ini mencipta HP, mencipta lampu, mencipta listrik itu bukan mencipta. Listrik itu ciptaan Allah. Manusia hanya muter besi berani atau sembrani, ya orang magnet memutar magnet, terus ternyata magnet itu kalau diputar sekelilingnya, ya, Allah ciptakan di sekeliling magnet yang diputar itu arus listrik. Nah, arus listrik itu ternyata bisa ditangkap dengan kumparan tembaga. Kemudian ternyata listrik itu kalau arusnya bolak-balik itu nyetrum, bisa dialirkan dan nyetrum. Tapi kalau arusnya searah itu dipegang nggak nyetrum tapi bisa dialirkan juga. Dan ternyata arus itu ketika salurkan ke kumparan itu mengeluarkan magnet. Yang magnet itu bisa memutar logam. Sebenarnya kan cuma begitu. Dan besi magnet itu Allah yang nyipta. Ada bahkan di Arab itu gunung magnet, di mana jalannya nanjak begini, bis itu dinolkan dia naik, kegeret padahal full penumpang itu ketarik oleh magnet itu. Dan di beberapa negara ternyata juga ada gunung magnet. Magnet Allah yang nyipta. Listrik Allah yang nyipta, manusia hanya menemukan, itu pun atas ilham dari Allah Ta'ala. Akal manusia itu pemberian Allah. Jadi tidak ada yang mencipta selain Allah. Qala Ta'ala, Allah berfirman, ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah, hanya milik Allah perbuatan mencipta dan hanya hak Allah hak memerintah. Karena semuanya ciptaan Allah, ya tentu Allah yang memiliki. Dan karena Allah yang memiliki, Allah yang menguasai, ya tentu Allah yang berhak memerintah dengan perintah syar'inya ataupun perintah kauniyah. Siapapun kita yang laki-laki, ini sudah diperintahkan oleh Allah untuk menjadi laki-laki. Siapapun yang perempuan, karena sudah diperintah untuk menjadi perempuan. Dan ridholah kepada Allah sebagai Rabb-nya, sebagai Rabb kita, pencipta kita, penguasa kita, pengatur kita, yang memerintahkan kita. Dengan wujud seperti ini harus ridho. Dan siapapun yang ridho kepada Allah sebagai Rabb-nya dan sebagai satu-satunya sesembahannya,
dan ridho Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad SAW sebagai hamba Allah, Nabiullah dan utusannya yang menyampaikan ajaran terbaiknya, maka insya Allah dekat dengan ridho Allah Ta'ala. Inna aqraba ma yakunul abdu min ridho rabbih idza radiya bihi. Manusia yang paling dekat dengan ridho Tuhannya adalah apabila selalu ridho kepada Tuhannya. Baik. Qala ta'ala ala lahul khalq wal amru. Al-amr di sini imma kauni wa imma syar'i. Apa bedanya perintah kauni dengan perintah syar'i? Man yujib? Siapa yang bisa jawab? Perintah kauni itu seperti yang Allah katakan dalam surah Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintah Allah apabila dia menghendaki sesuatu apapun, maka hanyalah Allah mengatakan pada sesuatu itu kun. Ini kalimat perintah, jadilah atau terjadilah, terwujudlah, fayakun, maka terjadi, tercipta, terwujud. Sehingga mudah bagi Allah Ta'ala untuk mencipta apa saja yang dia kehendaki. Tinggal mengatakan kun, jadilah, jadi, terwujud seperti yang Allah kehendaki. Dan cara mengatakan kun tidak seperti kita mengatakan kun. Dan termasuk yang dicipta dengan kun, dengan kalimat kun adalah Nabiullah Adam alaihissalam dan juga Nabi Isa alaihissalam. Yang Nabi Adam itu tanpa bapak, tanpa ibu. Nabi Isa tanpa bapak dengan ibu. Pakai bahan atau tidak atau tanpa bahan sebelumnya, mudah bagi Allah mencipta. Allah mencipta langit dan bumi, bahannya apa? Ya, sebelum segala sesuatu, sebelum segalanya ada, ya tidak ada apa-apa, kan begitu kan? Meskipun untuk makhluk hidup ini rata-rata pakai bahan, tapi kalau Allah menghendaki tanpa bahan apa-apa juga, maksudnya tanpa dari apa, itu Allah kuasa banget, tidak ada yang sulit bagi Allah. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah itu seperti permisalan Adam. Allah mencipta Adam dari tanah dengan bahan tanah, kemudian mengatakan padanya kun, jadilah, kun, jadi. Tubuh kita bukan lagi berupa tanah, badan kita bukan patung tanah, kan gitu. Tapi untuk pertumbuhan kita Allah tetapkan tetap dari sari-sari tanah. Sayur itu dari sari-sari tanah.
hewan ternak, dari sari-sari tanah. Vitamin, mineral dari tanah. Nggak makan, ya semakin kurus. Nggak minum, dehidrasi, darah mengental, beku, mati. Itu secara umum. Tapi kalau Allah menghendaki tidak mati, juga tidak mati. 100 tahun tidak makan, tidak minum, seperti Uzair, sampai himarnya menjadi tulang belulang, ya kan? Uzairnya tidak mati. 309 tahun Ashabul Kahfi tidur, tidak makan, tidak minum. Allah tidak menghendaki mati, tidak mati. Memang akal nggak nyampe itu, akal manusia di dunia. Tapi orang beriman dengan hatinya tidak ragu sedikit pun. Nanti penciptaan manusia yang berikutnya dari tanah yang ada di kuburannya masing-masing itu, Allah tinggal mengembalikan penciptaan manusia. Dan tidak ada yang sulit bagi Allah sama sekali. Bahkan mengembalikan penciptaan itu lebih mudah baginya. Wa ahwanu alaihi. Itu perintah kauni. Kun fayakun. Kun pasti jadi. Sesuai yang Allah kehendaki. Kemudian yang kedua perintah syar'i, amrun syar'i. Yang perintah syar'i itu belum tentu terwujud, belum tentu terlaksana. Aminu billahi wa rasuli, imanlah kalian pada Allah dan Rasulnya. Mayoritas manusia tidak beriman. Diperintahkan dengan perintah syar'i untuk beriman semuanya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia seluruhnya, takwalah kepada Tuhan kalian. Mayoritasnya tidak bertakwa. Itu perintah syar'i. Nah, Allah adalah yang memiliki hak satu-satunya merintah kauni, dan dialah pemilik hak memerintah secara syar'i. Orang kafir taat kepada perintah kauninya Allah, tapi tidak taat kepada perintah syar'inya. Maka mereka tidak berhak mendapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Orang beriman ya otomatis taat pada perintah kauni, karena memang tidak ada yang bisa menolak perintah kauni. Terus orang beriman taat pada perintah syar'i juga, maka orang beriman mendapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Ala lahul khalq wal amr, tabarakallahu rabbul alamin. Lanjutan ayat itu adalah tabarakallahu rabbul alamin. Maha berkah Allah, yakni maha melimpah kebaikan Allah, yang dia adalah Rabb seluruh alam. Jadi Allah dalam mencipta dan memerintah itu dia maha baik. Bahkan yang dicipta dengan wajah kurang tampan itu Allah mencipta begitu karena kebaikan Allah. Karena boleh jadi kalau dicipta lebih tampan, dia tidak tahan uji dengan ketampanannya. Gitu ya. Coba antum, ya lumayan tampannya. Misal dicipta kayak Nabi Yusuf, sanggup nggak?
nggak akan sanggup. Ya antum ini pemalu antum ya. Dicipta kayak Nabi Yusuf, sanggup? Sanggup? Nggak akan sanggup. Karena kalau sampai dicipta kayak Nabi Yusuf, pasti akhirnya sama di penjara. Nggak boleh keluar rumah kecuali pakai topeng atau pakai masker. Itu pun kalau konangan, ya tetap diuber-uber orang. Yalah yang memenangkan untuk mendapatkan antum itu sesuai selera antum dan idaman antum. Kalau yang menang malah bencong gimana? Apa susah ya nggak? Dan jadi rebutan, bahkan akhirnya daripada ya, ada yang dapat, mending akhirnya malah sama berusaha dibunuh oleh yang nggak dapat, karena iri dengan yang dapat. Bisa bunuh membunuh, santet-santetan, ya kan? Susah hidupnya. Dan menjadi penyebab kecelakaan terbesar di negeri, karena semua ya wanita yang simpangan sama antum ngerem mendadak, ya kan. Jadi intinya tidak akan sanggup. Karena itu kalau Allah mencipta kita dengan wujud seperti ini, dengan bentuk seperti ini, dengan rupa seperti ini, inilah yang terbaik menurut Allah yang maha baik. Begitu. Baik. Sekali lagi, wa qala ta'ala, hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Apakah ada pencipta selain Allah yang memberi rizki kepada kalian, baik rizki dari atas maupun dari bumi? Tidak ada. Tidak ada. Apakah ada pencipta selain Allah? Jawabannya sudah tidak ada, jelas. Yang memberi rizki kepada kalian, rizki dari atas maupun dari bumi, tidak ada. Sekarang manusia rizkinya apa? Sandang pangan, dari mana itu? Dari apa yang sudah diciptakan Allah. Adakah yang bisa membuat pakaian tanpa bahan? Tidak ada. Bahannya kapas, katun. Pohon kapas siapa yang menumbuhkan? Siapa yang mengeluarkan kapasnya? Allah. Petaninya hanya nyirami, naruh benihnya, kemudian nyirami, mupuk, nunggu tumbuhnya, nunggu keluarnya. Semuanya proses ini Allah Ta'ala. Kalau yang polyester dari bahan plastik, biji plastik dari mana? Dari bumi. Allah yang mencipta, Allah yang menyiapkan. Mesinnya dari besi, besi juga Allah yang menciptakan. Itu rezeki pakaian, sandang. Rezeki makanan dari mana? Dari tanaman. Tanaman siapa yang numbuhkan? Allah. Mengeluarkan biji-bijian Allah. Tidak ada makhluk yang bisa mencipta satu butir beras pun, beras asli. Tidak ada. Sehingga jelas tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pemberi rezeki selain Allah. Dan perbuatan mencipta memberi rezeki itulah yang disebut perbuatan ketuhanan. Bahasa syar'inya perbuatan rububiyah. Perbuatan Rabb artinya rububiyah itu perbuatan Rabb.
Wa amma ifraduhu bil mulki atau bil milki fa anna taqida annahu la yamlikul khalqa illallahu. Adapun mengesahkan Allah dalam kekuasaan, dalam kepemilikan terhadap seluruh alam, maka kita meyakini bahwasanya tiada yang memiliki atau menguasai seluruh makhluk kecuali Allah. Kalau tak ada penguasa itu nisbi. Raja yang paling berkuasa sekalipun dia nisbi. Kalau ditinggal semua pasukannya, rakyatnya, ya dia bukan penguasa lagi, kan begitu kan. Bahkan semuanya enggak ngakui sebagai rajanya, udah hilang kekuasaannya kan. Karena kekuasaan raja, kekuasaan manusia hanya nisbi, hanya sebutan aja. Kekuasaan itu dinisbatkan kepadanya. Ini penguasa, gitu ya. Sebenarnya nggak kuasa juga. Maksudnya nggak kuasa apa-apa terhadap yang dikatakan dikuasai, sebenarnya nggak kuasa. Semua penguasa dari kalangan manusia membutuhkan kekuasaan, apa yang mereka kuasai. Membutuhkan rakyatnya. Kalau nggak punya rakyat, coba raja disikap, ditaruh di tengah hutan, dia tidak bisa kembali. Apakah jadi raja hutan? Ya enggak, raja hutan tetap singa kan begitu ya. Dia manusia yang sudah kehilangan kerajaannya, kekuasaannya. Cuman dipindah tok kan, berarti kan ini tadi hanya nisbi. Sebenarnya hakikatnya juga nggak kuasa. Ini akan mudah diyakini oleh orang yang nggak kebanyakan nonton film khayal gitu ya. Tontonannya Mahabharata, tontonannya apa itu, Kerasakti, apa sing film Cina sing tontonannya Anoman dan sebagainya, kadang masih ada syubhat, mikir walau di tengah hutan bisa tetap jadi raja. Atau film Tarzan, itu khayal semua ya. Walillahi mulkus samawati wal ard. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan, walillahi mulkus samawati wal ard, hanya milik Allah kekuasaan kerajaan seluruh langit dan bumi. Wa qala ta'ala, qul man biyadihi malakutu kulli syai'in. Dan Allah mengatakan, katakan Muhammad, siapakah yang hanya di tangannya itu kerajaan, kekuasaan segala sesuatunya? Ya, tentu Allah, hanya Allah yang memiliki kekuasaan terhadap kekuasaan terhadap segala sesuatu. Wa ma ifradullah bitadbir fa huwa ayyataqidal insanu annahu la mudabbira illa Allah wahdahu. Adapun mengesahkan Allah dalam perbuatan mengatur alam raya, maka seorang manusia meyakini bahwa tiada pengatur secara hakiki kecuali Allah sendiri. Sebagaimana Allah katakan, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku as-sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yudabbirul amra fa sayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakan hai Muhammad, siapa yang memberi rezeki kalian, baik rezeki dari atas ataupun rezeki dari bumi? Atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan sehingga bisa memberi pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang bisa mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati? Contohnya apa? Mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati. Contohnya apa? Musuh nggak tahu.
mengeluarkan sesuatu yang hidup, yakni makhluk hidup dari sesuatu yang mati. Contohnya apa? Hah? Apa? 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 Biji-bijian. Biji-bijian. Dari biji-bijian keluar ular gitu. Apa? Telur. Makhluk hidup ayam atau bebek atau mentok dari telur yang awalnya mati kan. Telur itu kan sesuatu yang mati, lalu mengeluarkan di dalamnya itu makhluk hidup ya. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapa yang bisa mengeluarkan sesuatu yang mati dari yang hidup? Apa? Mengeluarkan sesuatu yang mati dari yang hidup. Ya, contohnya telur dari ayam. Tinggal dibalik aja toh. Susah. Antum bisa mengeluarkan telur dari dalamnya ayam tanpa menyakiti ayamnya, tanpa menyiksanya, tanpa membuatnya petok-petok, tanpa membunuhnya, tanpa melukainya. Nggak bisa. Antum gini kan tambah belep. Wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah, dan siapa yang bisa mengatur segala perkara, segala urusan, pasti mereka orang musyrik jahiliyah itu juga menjawab Allah. Yang memberi rezeki hanya Allah, yang memberi pendengaran penglihatan hanya Allah, yang bisa mengeluarkan ayam dari dalam telur ya hanya Allah, mencipta ayam dalam telur dan sebaliknya, dan mengatur nasib, mengatur rezeki, mengatur sakit dan sembuhnya hanya Allah semua. Orang musyrik jahiliyah yakin dengan hal itu. Fakul afala tattaqun, maka katakan Muhammad, kenapa kalian tidak takut? Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan makna afala tattaqun di sini afala takhafuna an ta'budu ma'allahi ghairahu. Jadi kenapa kalian kok tidak takut masih beribadah beserta Allah kepada selain Allah, kalau kalian sudah meyakini bahwa tiada yang bisa berbuat dengan perbuatan-perbuatan ketuhanan tadi kecuali Allah. Kalau yang mencipta Allah, memberi rezeki Allah, yang mengatur segalanya itu Allah, kenapa masih beribadah kepada selain Allah? Walau tujuannya kepada Allah. Kenapa enggak ibadah mengesahkan Allah dalam ibadah? Kok masih ibadah kepada selainnya juga? Kok enggak takut melakukan itu? Ayat ini selain menunjukkan bahwa Allah lah pemilik perbuatan-perbuatan ketuhanan tadi, ayat ini juga menunjukkan bahwa kaum musyrikin jahiliyah itu mengesahkan Allah dalam rububiyah, tapi mereka musyrik dalam ibadah, dalam uluhiyah. Sehingga orang yang menyekutukan Allah dalam hak untuk disembah, walau meyakini Allah ada, Allah hanya satu, Allah satu-satunya pencipta, penguasa dan pengatur alam raya, Allah satu-satunya pemberi rezeki, maka belumlah beriman namanya, belum muslim, belum mukmin, masih kafir kalau masih beribadah kepada selain Allah. Padahal semua agama selain Islam mengajarkan ibadah kepada selain Allah. Baik. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.